kamu pernah nggak sih awalnya tuh buka Instagram, buka TikTok, niatnya untuk hiburan, tapi lama-lama malah keterusan gitu. Bener gak sih kalau orang sering doom scrolling itu sebenarnya cuman kurang bisa ngatur waktu main HP aja? Kita udah tahu ini ancaman, tapi kita terus-menerus mencari, melihat berita yang negatif gitu. Oke, mungkin dari penjelasan video yang tadi dari Sigit, gak usah lama-lama lagi. Selamat datang di So Tahu Psikologi. Biar gak so tahu, kita cari tahu biar jadi tahu. Oke, seperti yang kita lihat ya di video tadi, bahwa itu tuh menggambarkan tentang pikiran yang penuh, tentang kecemasan, tekanan. Nah, ini tuh mungkin sering terjadi ya, khususnya di Gen Z. Karena salah satu faktornya, Gen Z ini hidup berdampingan gitu dengan teknologi, khususnya dengan menggunakan media sosial. Arkan, kamu pernah nggak sih awalnya tuh buka Instagram, buka TikTok, niatnya untuk hiburan, tapi lama-lama malah keterusan gitu. Pernah sih. Nah, mulai keterusannya tuh nggak sadar gitu waktunya. Ternyata sudah berjam-jam. Nah, selama lama itu kamu tuh melihat kayak berita yang negatif, seperti berita kriminal, pembunuhan, bahkan perselingkuhan artis gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya penasaran banget sih kayak apa sih yang bikin kita tuh jadi pengen lah gitu makin ngeliatin TikTok itu gitu. Nah, fenomena ini tuh disebutnya dengan doom scrolling.
Jadi doom scrolling itu kebiasaan mengkonsumsi informasi negatif secara terus-menerus melalui media sosial tanpa batas waktu yang jelas. Nah, dan ini tuh makin sering terjadi di kemajuan era digital sekarang. Ya emang Gen Z ini kan ya banyak banget lah ya informasi-informasi yang tersebar melalui media sosial gitu, dari berita-berita, apalagi kadang ya mereka sendiri para penyebar berita sukanya nyebarnya berita-berita negatif gitu ya. Betul, karena Gen Z ini kan di kehidupannya dikelilingi dengan media sosial ya. Nah, bahkan ada penelitian nih, khususnya di doom scrolling ini pada tahun 2021 yang menunjukkan ketika paparan media sosial yang negatif terjadi secara terus-menerus, itu tuh bisa secara signifikan meningkatkan kecemasan, depresi, dan ketakutan. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa penggunaan handphone dan melihat media sosial, khususnya kita melihat berita-berita negatif secara terus-menerus, itu tuh bukan sekadar melihat handphone saja. Bisa dikatakan itu tuh sudah terjadi masalah mekanisme psikologis gitu. Oke. Justru kita malah lebih terganggu bisa dibilang. Iya betul. Karena kan ketika kita terlalu sering melihat berita-berita tersebut, tubuh kita tuh merasa terancam gitu. Waktu itu aku juga pernah sih ngalamin hal kayak gini. Waktu itu pas SMA, pas ya banyak masalah gitu ya. Jadi kepikiran sana sini. Apalagi masalahnya dari beda-beda setting gitu ya, dari keluarga, mungkin dari lingkungan, terus dari teman-teman sendiri gitu ya. Terus ngelihat berita-berita yang berhubungan gitu, kayak dari korupsi, perselingkuhan, terus ya intinya pengkhianatan gitu ya, mungkin dari berita-berita yang ada, justru bikin aku jadi makin cemas gitu ya, jadi makin overthinking dan gak bisa tidur pada akhirnya. Jadi karena sering mengkonsumsi berita negatif, khususnya di kepercayaan gitu ya. Jadi berdampak juga sama kamu. Betul. Kalau dari kamu sendiri gimana? Nah, kalau aku juga pernah sih mengalami hal ini. Jadi itu tuh ketika COVID-19 ya. Nah, jadi awalnya niat aku tuh untuk melihat media sosial tuh untuk mengetahui informasi gitu terkait kesehatan. Nah, jadi sering lah melihat handphone itu berjam-jam. Nah, tanpa disadari, aku tuh jadi kayak sering overthinking, stres dan cemas gitu. Nah, ternyata itu tuh karena sering ketika melihat media sosial tuh melihat beritanya yang negatif. Seperti tingkat kematian, terus rumah sakit yang terlalu penuh, angka kematian yang tinggi, terus kayak ekonomi yang menurun ketika COVID-19. Nah, jadi karena sering melihat berita-berita yang negatif seperti itu, jadi berdampaklah ke akunya, kayak cemas, seperti tadi gitu. Ya, berarti pada intinya ketika kita cemas, terus lihat berita negatif, malah memperparah kecemasan kita gitu ya, malah memperparah emosi negatif yang kita rasakan gitu ya. Iya, betul. Nah, karena ketika kita melihat berita-berita negatif, otak kita tuh memang punya kecenderungan lebih fokus gitu kepada ancaman. Jadi ketika kita fokus pada ancaman, kita tuh jadi lebih siaga gitu. Jadi bikin kita lebih aware gitu ya terhadap lingkungan. Oke, nah teman-teman, kita kan berdua udah sharing nih pengalaman kita masing-masing. Iya. Kalau kalian sendiri yang nonton, pernah nggak sih ngalamin hal yang sama ketika kalian lagi cemas, lagi stres, terus lihat konten-konten negatif di TikTok? Apakah ngalamin hal yang sama juga nggak? Coba share di komen. Iya, tulis di kolom komentar. Tapi sebenarnya si doom scrolling ini dari sisi psikologis kayak gimana sih? Nah, kalau secara psikologis ya, doom scrolling itu terjadi ketika perilaku kompulsif, khususnya dalam mengkonsumsi informasi negatif secara terus-menerus gitu.
Nah, artinya kompulsif ini ketika kita tidak bisa mengontrol gitu perilaku yang bahkan kita tuh tahu gitu bahwa hal itu memiliki dampak negatif. Jadi ketika kita terjadi perilaku kompulsif itu terus mendorong gitu, terus terdorong untuk melakukan perilaku-perilaku tersebut. Nah, kalau di doom scrolling ini ketika kita kompulsif, kita tuh terus menerus gitu scrolling, melihat melihat berita gitu, walaupun beritanya negatif dan sudah berdampak dan kita sudah mengetahui gitu dampaknya, seperti dampak-dampak yang kita rasakan tadi, Jadi kayak susah stres. tidur, Nah, betul. makin cemas gitu ya. Walaupun kita sudah memahaminya, sudah mengetahuinya, kita tuh tetap melakukannya gitu. Jadi kayak sebuah kebiasaan yang nggak bisa ditunda gitu ya. Iya, betul. Nah, ada juga penjelasannya tuh kayak reinforcement intermittent. Nah, itu tuh ketika seseorang tuh menemukan informasi atau melihat informasi yang dianggap penting atau menarik gitu baginya. Jadi otak tuh terdorong ketika sudah melihat informasi yang baginya menarik, otak tuh terdorong gitu untuk selalu melakukannya lagi atau melihatnya lagi gitu. Walaupun berita itu berita yang negatif. Karena kan di otak kita kan hal-hal yang negatif atau berita-berita yang negatif itu tuh bisa lebih menarik gitu karena sifatnya ancaman. Jadi justru ingin memproteksi diri kita sendiri gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya kalau doom scrolling ini kenapa sih bisa terjadi pada awal? Nah, mungkin bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Yang pertama tentunya faktor teknologi. Karena apa? Karena kan doom scrolling ini kan terjadi ketika kita melihat media sosial dari teknologi ya. Kan doom itu artinya kerusakan atau keparahan gitu. Scrolling ketika kita scroll atau melihat berita-berita di media sosial. Jadi teknologi itu kayak punya algoritma lah. Jadi ketika tadi otak kita yang selalu melihat berita negatif itu menarik jadinya. Nah, jadi ketika kita melihat berita negatif yang menarik, jadi algoritma dari teknologi ini terus berjalan gitu. Jadi ketika kita sekali melihat berita negatif dan kita anggap menarik, itu karena algoritma tadi jadi kayak mengulang lagi gitu. Ya kadang aku juga pernah sih kayak gitu nge-like mungkin berita-berita negatif gitu. Taunya di bawahnya muncul lagi. Nah, itulah tadilah algoritma tadi ya. Nah, selanjutnya ada negative bias. Nah, kalau negative bias ini secara evolusioner ya, kan manusia tuh fokus terhadap ancaman sebagai bentuk bertahan hidup. Ya, jadi otak kita tuh cepat tertarik pada hal-hal ancaman tadi. Nah, ancaman ini ketika terjadi doom scrolling bentuknya itu berita-berita negatif. Mungkin kalau contohnya tadi sekarang ancamannya ini mungkin dolar naik ya. Iya sih. Jadi ketika kita melihat berita negatif secara terus-menerus khususnya di dolar naik, jadi kita tuh terus-menerus terasa terancam gitu. Justru apa kita justru ingin mempertahankan diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Suatu cara adaptif untuk ya menghadapi ancaman. Nah, tetapi di doom scrolling ini bukan hanya sekedar kita tuh kayak melihat berita negatif tentang dolar, terus tahu dan waspada terhadap ancaman, bukan itu aja. Kalau doom scrolling itu kayak kita tuh secara terus-menerus gitu. Kita udah tahu ini ancaman, tapi kita terus-menerus mencari, melihat berita yang negatif gitu. Daripada mencari solusi, justru kita malah terus fokus mencari sumbernya gitu ya. Iya, betul. Nah, yang terakhir tuh penyebabnya bisa di FOMO. Kan Gen Z ini kan banyak ya yang kayak takut ketertinggalan oleh teman-teman sebayanya. Jadi mungkin awalnya kayak mencari informasi aja untuk mengejar ketertinggalan. Nah, lama-kelamaan karena FOMO ini tadi, jadi tanpa sadar berita-berita negatif yang menarik itu diserap juga gitu. Dan terjadilah doom scrolling ini. Sebenarnya tadi kan ada penyebab-penyebabnya gitu ya. Kalau mekanismenya kayak gimana sih?
Nah, selanjutnya ada di bagian otak yang disebut amigdala. Nah, jadi amigdala ini yang berfungsi sebagai deteksi ancaman. Jadi kita melihat berita-berita negatif, bagi contoh tadi lah, ketika kita melihat dolar ini naik, itu kan sebagai ancaman ya bagi kita ya, karena berpengaruh gitu bagi kita. Nah, itu tuh amigdalanya berfungsi gitu. Nah, ketika amigdalanya berfungsi, jadi tubuh kita tuh merasa terancam dan selalu waspada. Jadi pengaruhnya kita tuh susah untuk rileks, susah untuk fokus gitu. Berarti ketika kita melihat berita negatif, amigdala kita aktif, terus yang merespon dengan mengeluarkan hormon kortisol tadi ya. Iya. Tubuh kita jadi tegang agar bisa menghadapi ancaman. Tapi lama-kelamaan bisa bikin capek gitu ya. Iya, karena kan ketika doom scrolling yang terjadi, kita tuh secara terus-menerus terpapar berita-berita yang negatif. Oke. Nah, mungkin yang paling sulit berhenti itu ada sistem reward di otak ya. Nah, setiap kita menerima informasi yang baru, otak kita tuh mengeluarkan dopamin. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi ya, kan manusia tuh lebih tertarik kepada berita-berita yang mengancam gitu ya. Jadi ketika ada berita-berita yang mengancam, khususnya berita negatif, seperti berita pembunuhan, perceraian gitu. Jadi kayak ada gimana ya? Kayak ada reward dari penasaran gitu. Jadi ketika penasaran kita terpenuhi, otak kita tuh ingin terus-menerus mencari gitu berita-berita yang sama. Tadi kan kita udah bahas penyebab, terus juga mekanisme. Kalau dampak dari doom scrolling ini kayak gimana sih? Oke. Nah, kalau dampaknya itu yang pertama, secara emosional itu bisa meningkatkan kecemasan, stres, depresi, dan perasaan tidak nyaman dan tidak berdaya. Individu tuh jadi lebih pesimis dan sensitif gitu terhadap ancaman. Nah, kalau selanjutnya tuh ada dampak kognitif. Kalau secara kognitif, doom scrolling itu bisa meningkatkan negatif atensi gitu. Jadi seorang tuh lebih mudah fokus kepada hal-hal yang negatif, karena sering terpapar berita-berita negatif gitu. Nah, selanjutnya di dampak fisik yang bisa terjadi itu kesulitan tidur, insomnia, sakit kepala, kelelahan, dan penurunan fokus gitu. Karena tadi ya, karena tubuh kita harus terus tetap waspada. Ya. Nah, mungkin kalau secara sosial itu kan dampak dari di tubuh tadi ya. Jadi kita tuh ketika mungkin kerja jadi sulit fokus, terus kita tuh jadi lebih fokus kepada dunia digital tentunya. Jadi susah interaksi sama orang-orang mungkin. Iya betul. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk aja ke sesi true or false nih. Jadi sebenarnya benar atau salah kalau doom scrolling itu ngebantu kita lebih siap menghadapi bahaya karena kita terus update informasi? Nah, jawabannya tuh bisa true, bisa false. True-nya itu ketika kita mencari informasi, itu kan masih bisa dikatakan positif ya. Karena ketika kita mencari informasi itu berfungsi untuk supaya kita tidak ketinggalan, waspada terhadap lingkungan, dan bahkan kita tuh bisa tahu gitu informasi-informasi yang ada di sekitar kita gitu, yang berdampak pada kehidupan kita. Nah, jika pencarian informasi ini terjadi secara terus-menerus dan bahkan kita tuh bukan hanya mencari berita-berita yang positif saja, kita tuh kayak mencari berita-berita yang negatif, ini tuh bisa menjadi false. Karena ketika kita melihat berita-berita yang buruk secara terus-menerus ya, jadi kita tuh tadi memiliki dampak-dampak yang sudah kita sebutkan sebelumnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya problemnya bukan di pencarian informasinya, tapi dari sumber
isi informasinya tuh apa gitu ya, positif atau negatif gitu. Iya, betul. Jadi bukan cara kita mencari informasi ya. Mungkin kalau kita melihat berita negatif satu kali, dua kali itu nggak apa-apa. Nah, karena doom scrolling ini terjadi ketika kita terus-menerus mencari atau melihat berita-berita yang negatif selama berjam-jam atau bahkan lebih dari itu gitu. Berarti pada akhirnya kita harus lebih mengkurasi sumber berita dan isi berita yang kita lihat gitu ya. Iya, betul. Padahal kan seperti episode sebelumnya ya. Padahal kan informasi itu negatif dan belum tentu akan terjadi ke depannya. Benar gak sih kalau orang yang doom scrolling itu sebenarnya cuma kurang bisa ngatur waktu main HP aja? Itu false ya. Nah, karena doom scrolling ini bukan sekedar masalah manajemen waktu. Tapi dalam psikologi, doom scrolling ini udah ada terkaitannya dengan mekanisme otak terhadap ancaman dan kecemasan. Jadi ketika seseorang tuh terus-menerus melihat berita negatif, otak akan berada pada kondisi waspada. Nah, ditambah lagi media sosial kan memiliki algoritma gitu. Nah, jadi doom scrolling ini bukan hanya manajemen waktu, karena ada mekanisme otak yang tidak bisa mengontrol lagi. Ditambah tadi kemajuan teknologi, kemudahan teknologi. Jadi ini tuh udah ada kombinasinya lah. Jadi ternyata bukan cuma soal disiplin tentang waktu gitu ya, tapi ada berbagai faktor yang juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Iya betul, karena doom scrolling ini tuh udah kombinasi gitu dengan cara otak merespon ancaman, rasa penasaran, dan sistem reward di otak. Oke. Tapi aku penasaran nih, kalau kita mengalami doom scrolling nih untuk para penonton, cara nanganinya ini gimana sih secara mandiri? Nah, mungkin kalau ini disclaimer dulu ya, karena kita kan bukan profesionalnya, mungkin hanya berbagi informasi saja. Nah, ini ada beberapa cara nih. Cara yang pertama, kita tuh lakukan digital detox, yakni mengurangi paparan atau melihat berita-berita yang negatif. Jadi bisa dikurangi gitu, kita melihat berita yang negatif. Nah, yang kedua itu kan di teknologi atau di handphone itu ada fitur screen time. Screen time tuh jadi bisa kita gunakan untuk mengurangi durasi kita menggunakan handphone. Jadi mungkin ketika kita sudah terjadi doom scrolling ini, mungkin bisa dikatakanlah sehari itu 10 jam nih. Nah, kita tuh bisa menguranginya secara bertahap. Mungkin kita atur screen time-nya 9 jam dulu. Jadi ketika sudah 9 jam, handphonenya mati gitu. Nah, yang ketiga tuh kita tuh bisa mengurangi akun atau konten yang memicu kecemasan. Nah, jadi kita tuh kan ketika kita melihat berita-berita negatif, itu kan bisa kita blokir, bisa tidak kita sukai. Jadi kita bisa mengurangi lah konten-konten atau bisa mengurangi algoritma yang terjadi gitu. Nah, yang terakhir tuh ada mindfulness. Jadi membantu kita untuk sadar kan, ketika kita sudah terjadi doom scrolling, kita tuh sadar kalau kita nih salah gitu. Karena kita sudah menyadari dampak-dampak yang terjadi akibat doom scrolling, dan kita juga sadar kalau terus-menerus terpapar berita-berita negatif itu memiliki dampaknya. Berarti tadi bisa dengan mengurangi konten digital yang kurang baik, terus juga bisa mengurangi screen time, dan juga ya akan lebih baik lagi ketika kita sadar gitu ya, apa yang lebih baik kita tonton di sehari-hari, dan ya itu mengurasi konten-konten negatif yang mungkin akan memperparah kecemasan ataupun perasaan negatif kita gitu. Iya betul. Oke. Nah, tapi kan kita kadang suka nggak bisa mungkin ya menangani masalah ini sendiri gitu ketika masalahnya udah terlalu besar. Kapan sih kita kira-kira harus mencari bantuan profesional? Oke.
Yang pertama ya, ini kan sekedar berbagi informasi ya, karena kita kan bukan profesionalnya. Nah, jadi yang pertama, mungkin kalau ini tuh sudah menyebabkan gangguan tidur parah, kecemasan yang tinggi, sudah sulit fokus gitu, mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, terus kita juga menarik diri dari lingkungan. Nah, bahkan ketika kita tuh sudah terjadi panic attack atau muncul gejala-gejala seperti depresi gitu. Jadi ketika dampak-dampak atau gejala-gejala yang disebutkan tadi muncul, itu tuh mungkin sudah butuh ya penanganan profesional. Berarti ketika kita udah gak bisa menangani keseharian kita seperti biasanya gitu ya, kita perlu bantuan profesional gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya mungkin di episode ini kita belajar kalau doom scrolling itu bukan cuman kebiasaan scrolling biasa aja gitu ya. Iya, Tapi ada mekanisme psikologis, biologis di otak, ya ada berbagai faktor juga yang mungkin mempengaruhi gitu ya. iya, betul. Dan perilaku ini pada akhirnya jadi sulit dihentikan gitu ya. Karena ini penting banget buat kita lebih sadar, buat mengurasi konten-konten dari media sosial kita. Terus juga ya kita harus lebih sadar juga konten-konten apa sih yang baik untuk kita ya di Iya. media sosial. Bisa dicatat pesan dari Arkan, guys. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih nih udah nemenin kita sampai akhir di episode kali ini tentang doom scrolling. Jangan lupa share ya pengalaman kalian tentang doom scrolling ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sok tahu psikologi, biar gak sok tahu, kita cari tahu biar jadi tahu.